namanya manometer. Yang mana? Ini. Ini. Oh ini. Ini manometer. Ya. Oke ya. Mana lagi? Nih. Selanjutnya Ini untuk mengukur berapa yang dinyatakan. Dia dikasih 2 liter. Kita akan salah. Manometer berhubungan dengan fungsi isi daripada tabung oksigen. Kalau ini dibuka, kalau dia naik ke atas, harusnya ini yang ngomongnya. Ini naik ke atas, berarti dia isi full. Kesini ada isi. Kalau sudah sampai di bawah, berarti dia udah habis. Ada waktu. Ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah nggak di bawah itu? Sini. Tak ada ternyata. Kayak Anda punya oksigen di rumah? Gas? Berarti gas ya. Oke. Apa namanya tadi? Manometer. Di sana kelihatan manometernya? Kelihatan. Enggak. Gambarnya ada? ada Lagi? Flometer ini berguna untuk mengukur aliran gas oksigen dalam satuan liter per menit atau LPM atau dosis oksigen yang diberikan. Jadi berapa liternya yang mau kita berikan itu kita tentukan di flowmeter ini. Misalnya advice dari dokternya kita disuruh kasih 8 liter. Kita tentukan Ada lah liternya. 1 sampai 650. Iya. Oh, enggak. Kalau untuk NASA Atau tabung ini yang dipasangkan ya, di mana tabung ini untuk melembabkan oksigen yang diberikan kepada pasien sehingga tidak mengiritasi saluran pernafasan. isinya dengan air mata. Bagus hangat, tidak panas hangat. Air matang, jangan air keran, nggak ada. Jadi kalau Anda misalnya ada rawatan di rumah sakit, Anda Bernafas dengan memberikan oksigen tambahan melalui hidung. Ya. bukan itu nggak bisa begini. Jadi bisa nanti balik. Akan menggunakan oksigen. Tadi kalau misalnya ada aquades dulu. Makan aquades dulu. Kalau di rumah sakit aku habisnya banyak. Selanjutnya ada plaster, tadi untuk memfiksasi melekatkan selang oksigen di daerah pipi. Selanjutnya ada kasa. Kasa tadi gunanya untuk mengganjal gimana membersihkan hidung dan sekitarnya. Tadi ada juga yang sesuai advice. Bukan lagi. Humidifier-nya ini diisi Ini isi dulu ya, isi dulu. Cek, semua dicek. cek dulu manometernya, cek juga flow-nya, isi air ke dalam tabungnya sesuai dengan garis yang ada di tabungnya aja. Sudah segini. Ya, sudah segini. Ini kita harus hemat. Ini apa? Tadi itu jadi oksigen. Balik tabungnya tadi, kita pasangkan kembali, nyalakan oksigennya dengan aliran sesuai advice dokternya. Nah, ini. Meternya Pada saat pastikan ini. diputar itu dia naik, nggak berada di angka 0. Kalau misalnya di angka 0 berarti dia tabungnya nggak berisi. Selanjutnya kita menyalakan oksigennya tadi pada flow meter sesuai dengan advice yang telah diberikan oleh dokter. Ini apa? Putar. Ini apa? Putar flow meternya. Selanjutnya periksa oksigen, aliran oksigen pada selang. Pasangkan. Kok dikasih jam? Jadi tahap SOP. Usahakan ya. Ini tuh jangan sampai pegang. Nah, Sudah bilang.
Selanjutnya kita plester. Apabila sudah dipasangkan, kita plester kanul pada sisi wajah. Sebelumnya selipkan kasa di bawah selang pada tulang pipi untuk mencegah terjadinya iritasi. Kalau memerlukan sih, kalau nggak biasanya nggak. Pada orang dewasa mungkin kita nggak perlu pakai kamu gimana kamu jangan dipotong ya, ibunya jangan dipotong. Kalau pada orang dewasa ini tidak begitu perlu, tetapi kalau orang dewasa yang ngamuk wajib. Dan Selanjutnya kita kaji respon klien terhadap oksigen dalam waktu 15-30 menit setelah dilakukan pemasangan, seperti warna, pernafasan, gerakan dada, dan ketidaknyamanan atau sebagiannya. tanya sama pasien, gimana Pak? Ada masuk, ada terasa angin, gitu loh, ya. Lalu cek kembali. Selanjutnya periksa aliran dan air dalam humidifier dalam 30 menit. Nah, diperiksa dalam 30 menit, kita lihat dia kalau misalnya habis, kita isi ulang lagi. Selanjutnya kaji klien lagi secara berkala untuk mengetahui tanda klinik hipoksia, takikardi, cemas, gelisah, disapnu, dan sianosis. Selanjutnya Kita nggak boleh terlalu cepat meninggalkan pasien pada saat pemasangan ini. Evaluasi minimal 15 menit berada di dia. Apa itu? Sembari kita ajak ngomong. Kalau misalnya sesak sekali, pemasangan oksigen sesuai kebutuhan ibu ya Bu. Mungkin ibu akan merasa sedikit tidak nyaman. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Dia bilang ada yang ibu tanyakan. Tidak ada. Baru kita lanjut ke tahap kerja. Bantu klien dulu tadi pada posisi semipolar. Selanjutnya kita pastikan peralatan kita tadi, tabung oksigennya, nyalakan oksigennya, lalu sambungkan nasal kanul atau rebreathing mask-nya, lalu prainteraksi ya. Pada tahap prainteraksi kan kita lakukan pemeriksaan dulu nih, nggak mungkin ujuk-ujuk kita pasang oksigen. Dia tanya ibunya sesak, selanjutnya tadi kan sesuai ininya kita tentukan dulu nih dia benar-benar sesak atau enggak. Kita pasang pulse oximetry untuk menentukan saturasi oksigennya. Setelah itu apabila dia memang benar di bawah 95, berarti memang dia membutuhkan oksigen tambahan. Selanjutnya tuntun kakaknya nak buka. Apa lagi? Siapa yang menuntun? kita buka dulu peralatan yang mungkin nanti nggak akan kita sentuh lagi setelah kita menggunakan handphone, termasuk posisikan pasiennya pada posisi semipolar. Ini anggap aja udah kita posisikan pasiennya. Selanjutnya kita pasang peralatan yang ada di oksigen tadi. Kita pastikan manometernya memang tabung ini berisi oksigen. Kita pada flow-meter ini kita pastikan memberikan oksigennya sesuai advice yang diberikan dokter, berapa liter, misalnya 5 liter. Kita putar flow-meternya sampai ke angka 5. Selanjutnya Periksa aliran oksigen pada selang. periksa aliran oksigen pada selang. Pasang dulu. Pasang dulu. Pasang ya, apa namanya? Pasang selang. Kalau selang Layarnya jadi air misalnya. kita lihat di sini kan ada bagian yang Penyambung. nyambungnya ini, kita sambungkan sampai dia kuat. Setelah kita pastikan dia kuat, di sini juga pastikan tabung humidifier udah berisi air ya. Isi airnya sampai batas yang ada pada tabung ini. Selanjutnya
kita tadi cek dulu ya, apakah memang benar-benar berfungsi dan ada oksigennya. Selanjutnya ini nggak ada di situ pemakaian handscoon, tapi kita tetap pakai handscoon. Apalagi sudah handscoon, pakai handscoon apalagi? Hah? Pasang masakan. Pasang masakan. Beneran apa? Pasang 285 kita gunakan rebreathing mask ini. Jadi pastikan sebelumnya kita udah konfirmasi ke pasiennya ya, udah perkenalkan diri, tanya nama dan lain sebagainya. Ibu kita pasangkan ya Bu ya. Ya, ini. Ini kekecilan Bu. Nanti kalau misalnya Nggak apa-apa, lebarkan ininya. sesuaikan sama pasiennya. Apa mbak? Lebarkan yang ini. Dekat hidung dulu. Kita pasangkan. kaji respon klien terhadap oksigen. Kita 30 menit ya. Selipkan pasal. Kita menetap dulu di sini sama 15 sampai 30 menit untuk kita kaji responnya gimana. Responnya meliputi apa aja tadi? Warna kak, seperti warna, pernapasan, gerakan dada. Kita lihat secara keseluruhan. Pertama yang kita lakukan inspeksi dulu pasiennya, lihat warna wajahnya. Ini kalau dilihat warna wajah Sukma ini pucat apa enggak? Pucat. Kurang oksigenasi. Puasa Sukma. Kurang Nah, kita lihat warna wajahnya masih pucat, kemungkinan Sukma kurang oksigenasi yang diberikan. Mungkin nanti akan ditingkatkan atau seperti apa. Kita lihat juga, kita kaji nadinya, pernafasannya. Kita lihat apakah Sukma masih bernafas. Bisa jadi Sukma disapnu misalnya. Atau apa lagi tadi? Takikardi, disapnu. Gimana perasaannya sekarang, Bu? Agak nyaman, tapi Sudah nyaman ya Bu ya. Nanti apabila Ibu merasakan keluhan, Ibu boleh panggil saya di nurse station ya Bu. Terima kasih. Saya izin pamit ya Bu. ada tombolnya kayak apa? Ya. Apabila Ibu mau bantuan saya, nanti Ibu bisa tekan tombol yang ada di sebelah Ibu ya Bu ya. Selanjutnya, saya permisi ya Bu. Kita bereskan alat-alat yang telah kita gunakan, lalu lakukan cuci tangan 6 langkah. Bukan handscoonnya. Handscoon. Berarti kan bukan handscoon ya. Skin tuh. Skin. Sebelum skin sarung tangan. Perasaannya Bu sekarang udah lebih baik ya. Nanti dapat saran dari dokternya untuk melepas menggunakan oksigennya. Sebelumnya saya periksa dulu ya Bu ya. Tanda-tanda vital Ibu. Kita periksa nadinya. Kita juga pasangkan saturasi oksigen. Ternyata ditemukan nadinya normal, pernafasannya normal, saturasi oksigennya udah normal. Tensi, tanda-tanda vitalnya termasuk tensi ya. Tensinya juga udah normal. Baik, berarti udah bisa kita lepaskan oksigennya karena dia udah bisa bernafas sendiri ya. Selanjutnya kita pasang handscoon terlebih dahulu. Ini bisa pasien buka sendiri, bisa buka ya. Nah, misalnya Bapak bisa buka sendiri, nah, buka ya. Kita kasih tisu sama biar dia ngelap dari hidungnya. Tisu apa saya? Ada tisu. Kita lepas ya Bu ya. Nah, posisi melepasnya juga perhatikan, jangan main asal aja. Ini kan kita sama pasien. Selanjutnya, tadi kan kalau misalnya nih pasiennya mau membawa ininya pulang, kita lap lagi biar dia bisa menggunakan. Ambil kasa, Oksigen kan? off-kan oksigennya. Low dulu. Baru oksigen. Tabung.
Jadi matikan ya, matikan tabungnya dulu. Sekarang dilepas dari pasien, matikan tabung, cabut klem ke floor, lalu jebut, letakkan, baru komunikasi sama pasien. Dielap ya, kemudian kita kemas kembali. Kalau ada konsep plastik, silakan hasilnya. Setelah itu dalam plastik kita berikan ke pasiennya. Ibu ini nanti bisa digunakan ketika ibu di rumah ya. Selanjutnya udah seperti itu aja. Lepaskan handscoon-nya, lalu lakukan cuci tangan